Desa Cileng menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kecamatan Poncol. Sebagai upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan memperkuat ideologi Pancasila, pemerintah Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan yang didukung oleh Forkopimda dan desa-desa se-Kecamatan Poncol menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Cileng dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Desa dan perangkat desa se-Kecamatan Poncol. Senin, 2 Juni tahun 2025. Sebagai pembina upacara, Kapten CPL Guntur Susilo dan Ramil Poncol 080405, sedangkan pemimpin upacara Suminto dan Limas Desa Cileng yang dibina secara intensif oleh Babinsa Desa Cileng, Sertu Sigit Muarifin, agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar. Dalam sambutannya, Kapten CPL Guntur Susilo dan Ramil Poncol 0804/05 Poncol yang membacakan sambutan Kepala Badan Ideologi Nasional menyampaikan, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari Lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Ini Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan hikmat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tetapi juga menentukan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila kita belajar berbineka, bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu dari sila pertama hingga sila kelima. Terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan atas kita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam asta cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Berarti menegaskan kembali bahwa jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gum Santi Santigo, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Pembina acara kembali ke tempat. Karya Nashita Zain. Cerita ini tentang pulau-pulau di sebuah negeri persumpahan bersuku-suku. Ikrar
mengepal di tangan. Aku, kamu menyimpan aksara sama. Kita keluarga, Bhinneka Tunggal Ika, serasa sedarah, setanah sejantung, sepurnama seguman sepahit, sehati. Oke, selamat siang Pak Camat. Selamat siang Mas. Oke, terkait dengan kegiatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Poncol ini. Ini mungkin satu yang kita tanyakan nih, kenapa kok harus dipilih Desa Cileng dulu? Ya, jadi gini Mas, sejak dulu kita itu punya tradisi setiap tanggal 17 itu kita melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional. Nah, itu sebenarnya sudah kemarin kita itu ini diurut berdasarkan abjad. Jadi kemarin huruf A, bulan Mei kemarin kita bersama dengan Hari Kebangkitan Nasional kita laksanakan di Alas Tuwo. Nah, A, B, C, nah, Cileng ini giliran kedua. Oke. Jadi ya ini kita karena giliran Cileng maka ya dilaksanakan di Desa Cileng. Oke, siap. Nah, satu yang istimewa dari Desa Cileng ini bertepatan juga Desa Cileng menjadi juara 1 Kampung KP tingkat Provinsi Jawa Timur ya. Ya, sebenarnya sudah menjadi juara 1 Mas. Sudah menjadi juara 1 Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita persiapan dalam rangka persiapan untuk penilaian Kampung KB tingkat nasional. Jadi ini sedang berproses seleksi administratif, kemudian nanti wawancara, dan kemudian nanti untuk tahapan selanjutnya mungkin ya kita mohon doanya agar Desa Cileng itu bisa tampil mewakili Kabupaten Magetan, mewakili Provinsi Jawa Timur untuk ke penilaian tingkat nasional. Sekarang mungkin Mbak Lurah ya. Oke, Mbak Lurah, selamat ya menjadi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur terkait dengan Kampung KP-nya. Terima kasih. Keistimewaan Desa Cileng menurut saya hanya penanganan stunting saja, sederhana sebenarnya, tapi hasilnya memang luar biasa. Sudah dijelaskan beliau Bapak Camat bahwa untuk persiapan menuju nasional kami berkas-berkas kami terakhir tanggal 13 dan kemarin sudah masuk revisi dari provinsi. Jadi kami utamanya kader-kader itu kerjanya luar biasa, lembur kemarin sampai jam 3 juga. Oke. Satu, dua, tiga.